Halo guys, selamat datang di podcast Biru Bincang Seru. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih, tapi tetap berisi pastinya. Gue, Dia Sulistiarini, dan kali ini kita akan bahas hal-hal yang mungkin kita sering dengar, tapi jarang banget gitu kita pahami secara langsung, yaitu tentang birokrasi. Nah, untuk narasumbernya, ini kedatangan dari temen gue sendiri, yaitu halo Ban. Halo, boleh kenalan diri? Nama gue Bani, sekarang lagi magang di Kemendagri. Oke, nah kalau bicara tentang birokrasi nih, menurut Bani gimana sih Ban? Kalau gue ngerasain sendiri ya, birokrasi di tempat magang gue, khususnya di Kemendagri, kan itu institut pemerintahan ya. Jadi kayak penting banget, walaupun emang rada menyusahkan di beberapa tahap ya, terutama kan di humas kayak perlu informasi yang cepat ataupun konten-konten yang harusnya cepat, tapi karena ada birokrasi terhalang jadinya rada lambat gitu disampaikan ke masyarakatnya. Nah, cara ngatasinnya gimana tuh? Biasanya kan emang agak lama nih ya, apalagi kalau misalnya atasan kita suka dinas dan lain itu gimana sih ngatasinnya? Kalau gue sendiri sih ngerasainnya selama magang tuh kita harus pintar-pintar cari waktu yang tepat. Terus habis itu kita juga harus tektokan dengan baik secara informal juga. Jadi jangan secara formal, karena secara formal ya capek ya, kayak pasti harus surat dulu, administrasi dan lain-lain. Dan jadi kita harus informal tapi secara sopan juga, kayak misalnya chat WA, terus habis itu bernegosiasi, terus habis itu ya kita harus biar waktunya tuh tetap tepat tapi juga tidak menyalahi aturan birokrasi tersebut gitu. Nah, tadi ngomongin tentang birokrasi, contohnya kayak gimana sih Ban biasanya yang agak-agak lama nih kadang? Kalau di humas sendiri sih, karena kan mau menyampaikan informasi ya. Nah, terus lebih kerasanya lagi kan gue yang megang konten nih di akunnya. Jadi tuh birokrasinya susah banget karena konten tersebut tuh harus ACC dulu sama atasan. Terus habis itu kayak kita tuh kayak padahal kayak salah-salah dikit doang nih, atau enggak kayak tipe bukan tipe juga sih, kayak jarak hurufnya aja tuh beda gitu, atau enggak selera, kayak misalnya seleranya beliau pengennya yang kayak warnanya ngejreng, tapi kitanya pengennya ngikutin yang udah ada gitu. Jadi kayak susahnya di situ sih. Jadinya kayak harusnya ada salah satu contoh juga yang paling kerasa banget tuh, waktu itu tuh ada konten yang hampir gak naik gitu. Jadi tentang hari nasional lah. Terus habis itu emang kan harus hari nasional tuh harus hari H-nya itu ya diuploadnya, tapi karena birokrasi, karena susah di ACC-nya tuh hampir besokannya gitu. Jadi kayak harusnya diuploadnya pagi, malah diuploadnya sore gitu. Jadi kayak susahnya di situ sih. Oke, itu kan jadi kayak sebuah tantangan dan kita harus gimana gitu ya kan, kayak ngubah waktunya juga. Itu berarti berpengaruh juga dong nanti yang ke konten selanjutnya ya kan, kayak bakal engagementnya. Iya, nah makanya kita ngakalin sih. Biasanya kita udah kayak di awal tuh, setelah misalnya udah bikin konten-konten, kita evaluasi nih gimana kayak netapin biar kita seragam buat kedepannya, gak usah kita harus ACC beliau lagi, atau enggak kayak kita minta ACC tuh langsung di ACC gitu, gak harus banyak revisi dan lain-lainnya. Jadinya emang kita sepakati nih beliau maunya seperti apa gitu-gitu, kayak si atasannya tuh mau seperti apa, kita sesuaiin, terus habis itu tetap tidak menyalahkan dengan apa yang kita mau. Jadi ya udah deh, disesuaiin aja. Oke, berarti kan sebenarnya tuh birokrasi itu kan sangat penting ya, apalagi kayak untuk meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan atau konten yang nanti di-up tuh bakal ada kesalahan itu ya kan. Berarti sangat penting. Menurut lu gimana? Iya, penting banget, walaupun emang mungkin menghambat ya, apalagi kan gue konten gitu kan. Terus tapi ya itu sebagai penjaga antara kita ke publik ya, karena kan publik luas banget, apalagi kita bawa nama institusi gitu, pemerintahan lagi kan. Jadi kayak kita harus menjaga hal itu biar ya percuma aja gitu, karena di pemerintahan tuh nggak ngerti, bukan nggak ngerti sih, nggak nganggep istilah konten viral. Buat apa viral kalau penuh hujatan gitu, penuh hate? Yang penting ya udah lulus aja, yang penting nggak ada hate comment atau nggak sensitivitasnya tuh positif bukan negatif gitu, Netral gitu ya biasanya ya. Oke, emang kebanyakan sih kementerian tuh lebih mementingkan citranya juga sih ya kan, daripada yang tren viral tapi kan nanti malah ada hate comment dan lain. Oke, menurut nih Ban, menurut lo kan pasti beda nih ya antara teori kampus atau kenyataannya atau faktanya di lapangan. Nah, menurut lo sendiri tuh gimana sih Ban perbedaan? Apakah ada perbedaan apa enggak gitu? Oke. Kan gue juga pernah ya jadi sekretaris ya di BEM gitu ya. Terus habis itu kayak gue ngerasa banget birokrasinya
yang udah gitu kan, karena kita ngebawa namanya juga yang nggak segede luas itu gitu. ya. Nah terus begitu kalau misalnya juga kayak tugas, kalau tugas kan ya udah kita ACC dosen udah kelar, atau enggak ya kayak ACC kelompok. Kalau tugas kan tugas kelompok, terus ACC udah kirim ya udah gitu, nggak ada mikirin dampaknya gimana yang segimana-mananya. Tapi kalau di institusi, apalagi institusi negara, pemerintah, Kemendagri lah istilahnya, itu tuh kayak harus mikirin banyak hal. Jadi birokrasinya emang sih gue akuin kayak susah, lambat gitu, tapi itu penting banget ya, karena ya itu sendiri biar informasi ataupun kegiatan yang kita laksanakan nantinya bisa ada dokumentasinya, terus habis itu juga lancar ke depannya. Jadi biar kalau misalnya ada masalah juga kita udah bisa nih ada buktinya kalau itu udah melewati birokrasi yang sulit istilahnya. Nah, menurut lo sendiri, ada nggak sih hal-hal yang nggak diajarin di kampus tapi ternyata tuh penting gitu dalam mengurus satu birokrasi atau lain? Paling kerasa banget sih waktu kayak misalnya gak secara langsung sih diajarin sama dosen tuh, kayak kita tuh harus minta ACC yang kayak bener-bener approval banget dari atasan gitu kan. Kayak pasti kan kalau dari dosen cuman ngajarinnya ya secara teori yang teknis aja, yang kayak misalnya bikin konten plan, konten pila dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk ACC secara langsung tuh gue sih ngerasanya nggak terlalu diajarkan ya, nggak dimenonjolkan. Tapi ternyata itu penting banget, apalagi kan kita membawa nama instansi yang gede kan, jadi kayak harus mempengaruhi publiknya tuh dengan hal-hal yang positif atau enggak minimal banget netral gitu. Udah, kan di Humas sendiri tuh pastinya berhubungan dengan banyak komponen ya. Ada nggak sih kayak atau apa kesulitan dari komponen-komponen itu, perbedaannya gimana? Apakah ada yang lama atau yang cepat gitu dalam hal birokrasi ini? Yang paling kerasa banget kalau misalnya perbedaan gaya kepemimpinan atasannya ya. Misalnya kayak ada pemimpin yang dia lebih fleksibel kayak terkait konten, mungkin ada yang kayak udah ACC percaya aja sama anak magang, udah langsung di up gitu. Tapi ada juga yang beberapa komponen yang kayak nggak bisa, kayak no banget, harus direvisi banget sama dia. Tapi di luar konten pun kayak ada juga yang misalnya mungkin hal sepele ya, kayak ngerasain banget tuh kalau sebagai humas kan menyampaikan informasi ya, kayak mengumumkan sesuatu kan, padahal kayak tinggal WA aja bisa kan gitu kan, tapi secara langsung nggak bisa, harus lewat surat yang kayak bener-bener resmi gitu. Padahal cuman ngumumin misalnya suatu hal yang kayak ada yang meninggal atau gimana gitu. Jadi tergantung komponennya, dan paling kerasa banget tergantung gaya kepemimpinan si atasannya tersebut gitu. Oke, emang beda-beda atasan suka beda juga ya tentang tata caranya atau birokrasinya, pokoknya beda banget ya. Iya, mungkin lebih ke fleksibel atau cepetnya aja sih, bukan yang kayak menyalahi birokrasi kayak jadi oh yang ini lewat WA aja, enggak. Tapi mungkin lebih kayak dia mungkin tanda tangannya bisa digital atau gimana gitu, bukan yang kayak jadi nggak menggunakan birokrasi tersebut, jadi tetap digunain tapi dengan cara yang lebih efisien dan cepat. Balik lagi ke urgensinya itu ya. Iya betul. Oke. Nah, menurut lo Ban, apa sih pelajaran yang paling berharga nih dari magang di kementerian? Pelajaran yang paling berharga adalah apa ya, suatu hal yang mungkin kita merasa rumit atau menghambat suatu hal kayak birokrasi, tapi itu juga suatu hal yang penting juga gitu ke depannya. Jadi kayak nggak bisa kita menghilangkan cuman gara-gara aduh menghambat atau lambat, tapi kita harus juga lihat resiko ke depannya tuh kayak gimana gitu. Nah, dari pandangan lu sendiri, ini mengubah nggak sih kayak tentang dunia kerja gitu? Apakah lu selanjutnya akan tertarik kah ke dunia kerja yang pemerintahan ataupun swasta? Nah, kalau gue sih sejujurnya lebih tertarik juga, tapi pengennya lebih kayak ya di BUMN, jadi pemerintahan tapi nggak di kementerian banget, karena personally kayak apa ya, terlalu birokrasi banget ya, terlalu banyak banget aturannya. Jadi kayak prefer yang pemerintah oke, tapi mungkin di versi BUMN-nya atau enggak ya swasta gitu. oke. Nah, menurut lu tuh birokrasi yang efisien tuh kayak gimana sih, Dan? Mungkin ya lebih ke digital kali ya. Mungkin kita kan sekarang udah zaman digital banget nih. Terus habis itu ya kita manfaatin gimana kayak ngatur waktu, terus habis itu tapi ya tergantung urgensinya juga gitu. Kalau emang waktunya panjang buat mengurus hal itu ya kembali lagi ke birokrasi yang secara masih tanda tangan basah, cap dan lain-lain. Tapi kalau emang
harus cepet-cepet terus emang si atasannya lagi di luar atau gimana, ya kita harus manfaatkan digitalisasi biar efisien dan tidak menghambat semua hal gitu. Benar. Nah, apa sih harapan lo nih untuk generasi selanjutnya, misalnya yang mungkin tertarik di dunia pemerintah, apa di instansi, kerja di instansi pemerintah? Harapan gue sih semoga buat kalian jangan nyerah, jangan mungkin kayak aduh mikirin birokrasi pusing Sulit ribet dan gitu lain-lain kayak ya. aduh jangan, tapi kita harus juga membawa perubahan gitu, jangan ngikutin gaya lama doang, tapi kita harus membuat perubahan yang lebih baik lagi, mungkin lewat digitalisasi yang biar lebih efisien dan lebih cepet aja gitu. Semangat. Oke. Wah, gimana nih obrolan kita kali ini, pasti seru banget dan insightful banget gitu ya. Ternyata birokrasi itu juga bukan tentang tumpukan berkas-berkas ataupun tanda tangan gitu, tapi ada sistem juga nih yang mengatur serta melindungi kerja kita atau transparansi kita terhadap publik. Nah, episode kali ini pastinya menggambarkan kayak instansi pemerintahan itu seperti apa ya kan, dan pastinya ini sangat berguna buat kamu yang tertarik di instansi pemerintahan. Oke, terima kasih buat Bani udah hadir pada podcast kali ini. Kasih juga kesempatannya. Oke, thank you banget nih ya kan. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast. Dan jangan lupa ya, share podcast ini ke teman-teman